Kapal Nasdem oleng dihantam isu hengkang besar-besaran. Sejak usung Anies, Nasdem ditinggal kader terbaiknya. Kini kakak kandung TGB pilih mundur. Paloh makin puyeng. Karma usung Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tapi bahwa hari ini kita tahu, kita dengar banyak sekali orang yang kemudian membuat tagline tenggelamkan Nasdem karena mendukung Anies. Hari ini kita jawab, Nasdem tidak tenggelam karena orang-orang yang tidak suka pada Anies. Kami ada untuk membesarkan, untuk memenangkan Anies dan membesarkan partai-partai pengusung dia. Sejumlah kerabat Tuan Guru Bajang atau TGB HM Zainul Majdi memilih untuk mundur meninggalkan Partai Nasdem dan kemudian bergabung dengan Partai Perindo. Hal itu menyusul TGB didapuk menjadi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo oleh Haritanu Sudibjo. Selain itu, gerbong organisasi Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI yang dipimpin TGB juga telah berbondong-bondong bergabung ke Partai Perindo. Berikut sederet kerabat TGB yang bergabung ke Perindo. Terbaru, kakak kandung TGB, Syamsul Lutfi, dikabarkan akan meninggalkan Nasdem dan bergabung dengan Perindo. Saat ini Syamsul Lutfi masih menjadi anggota DPR fraksi Partai Nasdem. Sinyal kepindahan Syamsul Lutfi ke Partai Perindo diungkapkan Ketua Bidang Teritorial DPP Partai Perindo Najmul Ahyar. Dilansir dari laman detik.com, senada dengan Najmul Ahyar, Ketua DPW Partai Perindo NTB Hariul Rizal juga mengisyaratkan perihal kans Syamsul Lutfi bergabung ke Partai Perindo. Terpisah, Syamsul Lutfi saat dikonfirmasi enggan berkomentar terkait kabar tersebut. Syamsul Lutfi mengaku saat ini masih di Partai Nasdem, Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPW Partai Nasdem Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang juga Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah hengkang dari Nasdem. Pengunduran diri Rohmi diumumkan langsung oleh Koordinator Kemenangan DPP Nasdem Wilayah Bali Nusrah, Juli Laiskodat, di Mataram, Jumat 25 November 2022 sore. Willy Aditya yang ditunjuk sebagai DPW Partai Nasdem Provinsi NTB mengungkap, Rohmi hengkang dari Nasdem karena alasan keluarga. Hanya saja ia tidak menjelaskan secara detail alasan keluarga yang dimaksud. Sebagai informasi, Rohmi adalah kakak dari mantan Gubernur NTB TGB Muhammad Zainul Majdi. Keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi Capres 2024 memang sedikit mengejutkan. Sebab secara mazhab politik Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa selama ini Anies Baswedan selalu dihadapkan dengan pemerintahan pusat. Hal ini menandakan Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan presiden atau dengan para pendukung fanatiknya. Nah, saat ini banyak tokoh Partai Nasdem mulai angkat kaki satu persatu. Bahkan tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Fatalnya, ada yang secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan. Ada juga yang tiba-tiba angkat kaki. Mulai dari Sulvan Lindan, Siswono Yudohusodo, Enggar Tias Tolukita, Koni Rahakundini, Wagub NTB Siti Rohmi Jalilah, Niluh Jelantik, Anak Agung Ngurah Panji Astika, ribuan kader di Kabupaten Wakatobi Sultra, 4 kader di Nusa Penida Bali, dan lain-lain. Padahal pemilu masih lama digelar, setahun lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan ke depannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain. Seperti para pendukung Ahok, sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem. Karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu SARA. Sehingga mantan Bupati Belitung Timur tersebut kalah. Nasdem secara perlahan akan ditinggalkan oleh pendukung fanatiknya. Perlahan tetapi pasti, Nasional Demokrat akan merosot di pemilu 2024. Keputusan Nasdem memilih Anies bukan saja beresiko di akar rumput, melainkan beresiko pula di kalangan elit, terutama mereka yang sudah lama menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi Nasdem. Lantas, bagaimana menurut Anda? Saya ingin Presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Panggung Capres Anies buyar total. Jokowi ingin presiden ke depan berani lanjutkan larangan ekspor. Lah, Anies malah setor ratusan miliar APBD ke luar negeri.
Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara. Jadilah keputusan penting itu tidak hanya mengagetkan pihak luar negeri, tapi juga di dalam negeri berdecak kagum atas keputusan yang dinilai gila itu. Jakarta, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginginkan presiden penggantinya yang terpilih dalam pemilihan presiden 2024 bisa melanjutkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang sudah ia jalankan saat ini. Harapan dikemukakannya supaya ke depan ekspor Indonesia tidak kembali ke era VOC atau company pada 400 tahun lalu dalam bentuk bahan mentah. Harapan juga disampaikan supaya ekspor sumber daya alam ke depan dilakukan dalam bentuk jadi sehingga bisa menimbulkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Atas dasar keinginan itu, Jokowi mengatakan di setiap forum ia selalu mengulang-ulang soal kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintahannya, termasuk ancaman yang dihadapi dalam melarang ekspor itu. Digugat Uni Eropa terkait larangan nikel ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kenapa? Ini harus saya ulang-ulang karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar demi kepentingan bangsa dan negara. Ucapnya dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun PDIP ke-50 di G-Expo Kemayoran Selasa 10 Januari. Lah, apa kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pak? Yang katanya orang pribumi, tapi uang APBD ratusan miliar malah disetor ke luar negeri buat pagelaran mobil Tamiya. Yang kini ngakunya mau nyapres, tapi rekam jejaknya selagi menjadi pejabat publik tapi nggak karu-karuan. Kebijakan yang ecek-ecek dan program-program anfaedah bagi masyarakat yakin bisa melanjutkan mimpi Pak untuk menghentikan ekspor sumber daya alam. Saya yakin mana berani punya mental baja dan punya daya saing yang mumpuni. Kan katanya Anies, pemimpin itu yang dilihat rekam jejaknya, bukan visi misinya. Jadi jelas gimana endingnya negara ini kalau Anies bakal berkuasa. Saya kira sumber daya alam Indonesia bakal diobok-obok para company luar negeri yang ingin menguasainya. Sebab belum juga nyapres, Anies sudah jadi boneka proksi luar negeri untuk menyebarkan radikalisme dan intoleran dari sikapnya. Lantas, bagaimana mungkin bisa sosok yang semacam itu mampu menjamin keutuhan bangsa? Bahkan dengan gamblangnya, Jokowi bercerita kebijakan hilirisasi yang dijalankan di masa pemerintahannya terbukti dalam menciptakan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri untuk nikel saja misalnya. Sebelum pemerintahannya melarang ekspor nikel mulai 1 Januari 2020 lalu, nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari ekspor produk tersebut hanya 1,1 miliar US dollar atau 17 triliun rupiah. Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat, jadi 20,9 miliar US dollar atau 326 triliun rupiah. Karena besarnya manfaat itu, Jokowi mengatakan akan memperluas kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Pada pertengahan tahun ini, ia sudah memastikan akan melarang ekspor biji bauksit. Dan mungkin pertengahan tahun kita tambah lagi stok tembaga, katanya. Maka nggak heran kalau banyak pihak dan masyarakat meragukan kualitas Anies itu untuk menduduki RI 1. Anies bukanlah calon presiden yang mampu mengemban amanah dengan baik. Sebab di masa jadi gubernur atau bahkan mendikbud saja, uang rakyat saja bocor kemana-mana untuk proyek-proyek gak jelas. Alhasil masyarakatlah yang dirugikan. Terlebih warga DKI jadi korban ngibulnya sang mantan. Ya, kita sebagai orang waras harusnya bisa memilah dan memilih mana saja calon-calon pemimpin yang bisa membangun bangsa, bukan malah merusak bangsanya. Dan barang tentu himbauan Pak Jokowi agar calon presiden penggantinya tidak gampang ciut nyalinya, tidak gentar demi kepentingan bangsa dan negaranya itu memang benar. Sebab kalau calon presidennya kayak Anies, yang ada bangsa ini malah jadi bahan tertawaan seantero jagat. Bagaimana kalau menurut Anda?